Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karangan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita melanjutkan pembahasan khiyar yang kemarin, dan kita masuk ke pembahasan masih dalam bab khiyar, tapi pembahasannya di luar bab khiyar. Ya, pensyarah memasukkannya dalam faslun al-khiyar, tapi alhamdulillah bil alamin secara pembahasan ini sudah masalah yang di luar bab khiyar, yaitu jual beli buah sebelum matang. Nah, langsung saja kita baca. Far'un qala al-musannif rahimahullah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Far'un wa la yajuzu bay'u thamarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Kata beliau, tidak diperbolehkan jual beli buah yang belum matang, ya, tidak boleh jual beli buah secara mutlak kecuali telah matang. Ya, jadi hukum asalnya jual beli buah itu kalau belum matang maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Nabi, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdu salahuha. Rasulullah melarang jual beli buah sampai kelihatan matangnya atau dia telah matang. Rawahul khamsah illa Tirmidzi wa dzalika liman'il gharari wal khida'. Ini dia illahnya. Kenapa diharamkan jual beli buah yang belum matang? Karena di sana ada gharar dan khida', ya, tipu menipu yang bisa mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak pelaku akad jual beli. Fala budda min zuhuril maqsudi minal habbi wath thamarati. Maka harus ada dari buah itu atau tanaman itu, biji-bijian itu harus sudah kelihatan matangnya, yang sudah bisa dikonsumsi. Li'alla yakuna bai'u ghaibin lam yushahad, supaya tidak terjadi jual beli ghaib. Karena kan salah satu syarat barang yang diperjualbelikan itu haruslah barang yang ma'lum, yang sudah kelihatan bagaimana bentuk dan sifatnya beserta jumlahnya. Ya, kalau tidak berarti dia jual beli yang ghaib, lam yushahad wa lam yu'lam sifatuhu, dan tidak diketahui sifat-sifatnya. Au waznuhu, ya, au salahuhu, ya, tidak diketahui berapa timbangannya. Lalu apakah sudah matang atau belum? Faqad ya'ridu lil fasad, maka bisa saja itu buahnya atau objek barang jual beli tadi, yaitu buah atau biji-bijian dalam zara', ya, dalam pertanian atau perkebunan, itu bisa saja busuk, ya, atau rusak, fayadurru al-mushtari wa yakhsir, maka itu akan merugikan si pembeli, ya. Lalu apa sih makna buduwi salah? Ya, pertama, apa itu makna buduwi salah? Kalau hukumnya jelas, ya, hukumnya dilarang jual beli buah yang belum matang. Ya, jual beli buah yang belum matang.
kecuali nanti ada rinciannya, ada syaratnya. Sedangkan apa makna matang di sini ya? Makna buduwis shalah itu kalau fi thamar, kalau dalam buah-buahan, in kana mimma yatalawwan fabitalawunihi ila humratin aw sufrah. Kalau buahnya itu tanda matangnya ditandai dengan berubahnya warna buah, yang awalnya hijau menjadi kuning, yang awalnya hijau menjadi merah dan seterusnya, maka tandanya dia matang yaitu berubah warnanya. Ya, berubah warnanya. Seperti mungkin jeruk matangnya warnanya kekuning-kuningan, ya, apel matangnya warnanya kemerah-merahan, ya, dan seterusnya. Itu kalau buah yang tanda matangnya itu dengan perubahan warna. Wa amma idza kana mimma la yatalawwan, kalau dia matangnya itu bukan dilihat dari warna, maka dilihat dari apa? Bi zuhuri mabadi'un nadji fihi bihaitsu yatibu akluhu. Ya, dilihat dia itu sudah layak dikonsumsi atau tidak. Seperti mungkin sudah lunak buahnya, sudah enggak keras lagi. Ya, pokoknya dikatakan matang yang mana sudah layak untuk dimakan atau dikonsumsi. Sedangkan kalau untuk biji-bijian, ya, biji-bijian itu tanda matangnya itu apa? Bishtidadihi, dengan sudah mengeras bijinya sehingga sudah bisa dipanen. Naam, pembahasan masalah jual beli buah yang belum matang sendiri itu ada rincian. Ya, jadi pembahasannya itu rinciannya begini. Jual beli buah, kalau dia bai'u tsamarah munfaridah, kita jual beli buahnya saja secara tersendiri, tidak menjual pohonnya, tapi hanya menjual buahnya saja, yaitu dilihat dari dua sisi. Pertama, qabla buduwis shalah. Kalau kita jual beli buah secara independen, tidak bersama pohonnya, maka kalau dia belum matang, maka syaratnya yang harus dipenuhi adalah al-iqta'. Ya, al-iqta' harus dipotong. Harus harus dipotong dari pohonnya. Enggak boleh kalau dia ibqa, dibiarkan di pohon sampai matang, membeli buah yang belum matang tapi dengan dibiarkan di al-ibqa sampai dia matang, dibiarkan di pohon sampai dia matang, maka itu tidak sah. Atau itlaq, tidak disebutkan syarat apapun, maka juga tidak sah. Ya, dalam mazhab Syafi'i harus disyaratkan iqta'. Tidak boleh mutlak, meskipun di uruf masyarakat, di adat istiadat masyarakat, kalau tidak disebutkan syarat apapun berarti dia iqta', berarti dipotong. Meskipun urufnya seperti itu, tapi tidak disebutkan syaratnya secara sharih, maka juga tidak sah. Jadi syarat jual beli buah yang belum matang tanpa membeli pohonnya, maka harus dipotong bisyartil iqta', sebagaimana perkataan Shahibuz Zubat, wasyrut li bai'i thamarin aw zar'in min qabli tibil akli syartal qat'i. Nah, itu. Jadi harus dipotong dari buahnya, dan tentu buahnya itu mimma yuntafa'u bihi. Buahnya itu sudah memberi nilai manfaat. Ya, karena kita kembali lagi dalam bab jual beli, syarat barang yang boleh diperjualbelikan muntafa'un bihi syar'an, sudah bermanfaat, sudah bisa dimanfaatkan meskipun tadi belum matang, ya, misalnya. Baik, tapi kalau jual beli buah secara independen dan sudah matang, maka tidak ada syarat apapun, boleh dengan syarat disyaratkan tetap di pohon al-ibqa, boleh tanpa syarat, dan boleh juga dengan cara dipotong al-iqta'. Sedangkan kalau membeli buah ya sama pohon, jadi kita niatnya beli pohon. Ya, beli pohon, dan di pohon tadi ada buahnya dan belum matang, maka apakah boleh? Boleh secara mutlak. Kenapa? Berdasarkan kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, at-tabi'ut tabi'. Dan buah yang ada di pohon itu hanya mengikuti pohonnya, karena tadi kita belinya pohon, bukan beli buah. Dan jika di pohon tadi ada buah meskipun dia belum matang, maka dia tidak masalah, karena objek utama yang kita beli adalah
pohon, sedangkan buah itu tabi', mengikuti si pohon. At-tabi'ut tabi'. Ma la yathbutu taba'an, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Itu kaidah fiqhiyahnya. Ya, jadi kenapa tidak boleh jual beli barang atau jual beli buah yang belum matang? Ilahnya liman'il gharar, karena ada gharar atau penipuan, ya, atau ya kecurangan yang mana nanti berakibat kerugian bagi si pembeli. Sedangkan Islam dalam masalah muamalah itu prinsipnya adalah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Tidak boleh ada tujuan untuk merugikan dan menzalimi salah satu pihak pelaku akad jual beli. Wallahu a'lam. Kemudian faedah. Yajuzu bai'u syajarati wa ma 'alaiha min thamarin bila syart. Nah, ini. Bila syarti salahi thamari. Ini tadi yang kita jelaskan, kalau kita mau beli pohon tapi ada buahnya, nah, maka boleh. Karena kita tujuannya beli pohon, sedangkan buahnya itu mengikuti. Tanpa syarat salahus thamar, tanpa bila syarti salahi thamar, tanpa disyaratkan buahnya harus matang. Li'anna thamarata tabi'atun lil asli, karena buah itu hanya mengikuti pohon. Faedah, la yajuzu bai'u thamaratil masturah fil ardi illa biqat'iha. Ya, tidak boleh juga jual beli buah yang masturah, yang tertutup fil ard, artinya dia masih di dalam tanah. Ya, begitu pula kayak hasil perkebunan seperti kentang atau umbi-umbian, ya, yang mana dia tertutup tanah, sehingga pembeli tidak mengetahui bagaimana sifatnya. Artinya masih majhul, apakah bagus buahnya, apakah bagus kentangnya, apakah bagus, apakah besar kentangnya, dan seterusnya. Itu sudah pernah kita bahas di pembahasan jual beli. Jadi begitu pula jual beli buah yang tertutup di dalam tanah, tidak kelihatan, itu tidak boleh juga diperjualbelikan kecuali dengan cara biqat'iha. Jadi tidak hanya di pohon, kalau mau beli buah yang belum matang, kalau di pohon maka dipotong buahnya, dipetik buahnya. Sedangkan kalau dia di tanah ya tetap harus dicabut dari tanah, illa biqat'iha. Begitu pula saya ambilkan ibarah dari Fathul Qarib, fa in bi'az zar'a ma'al ard. Ya, fa in bi'az zar'a ma'al ard, kalau hasil panennya tadi dijual sekalian tanah, au munfaridan anha lakin ba'da ishtidadil habbi jaza bila syart. Atau dia hanya menjual hasil panennya tapi setelah matang, maka juga diperbolehkan tanpa syarat. Ya, jadi sama dengan pohon tadi, kalau beli pohon otomatis buahnya mengikuti. Begitu pula hasil panen yang ada di dalam tanah itu, kalau kita jual tanahnya maka hasil panennya tadi mengikuti, meskipun dan tidak disyaratkan harus budui shalah. Ya. Taib. Far'un la yajuzu bai'u ma fihi riba bijinsihi ratban. Nah, itu tadi pembahasan tentang jual beli qabla budui shalah, jual beli buah sebelum matang. Lanjut buku berikutnya, beliau membahas tentang jual beli barang ribawi yang sejenis tapi dalam keadaan ratban, basah atau belum kering. Maka hukumnya apa? La yajuzu bai'u ma fihi riba bijinsihi ratban illa laban. Jual beli barang ribawi sejenis yang mana dia masih basah, belum kering, itu tidak diperbolehkan kecuali susu. Ya. Kecuali apa? Susu, karena dia termasuk al-at'imah. Hadhil mas'alah marrat fi faslir riba fala yajuzu bai'ul mat'umat. Nah, kan masuk dalam masalah makanan. Ini permasalahan telah berlalu di pembahasan riba, tidak boleh jual beli makanan kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Sudah kita jelaskan 3 kaidah riba. Kalau dia sejenis dan satu illah, maka syaratnya 3, at-tamathul wal qabdu wal hulul. Ya. Kalau dia beda jenis tapi satu illah, maka syaratnya cuma 2, at-taqabud wal hulul.
Sedangkan berbeda jenis dan berbeda illah, maka la yushtaratu syai'un. Idza kanat min jinsin wahid, kalau dia dari jenis yang sama. Ya, dari jenis yang sama. Seperti jual beli inab dengan inab, anggur dengan anggur, qamah bil qamah, gandum dengan gandum. Wa idza ikhtalafa al jinsu fasyurutu al hulul wal qabd. Kalau jenisnya berbeda tapi illahnya masih sama, ya ini ikhtalafal jins, jenisnya beda tapi illahnya masih sama, yaitu illah al mat'umat, makanan. Maka syaratnya adalah al hulul wal qabdu faqat. Ya. Amma fi ghairil amwal ar-ribawiyah, sedangkan untuk barang yang bukan barang ribawi, fa tajuzul mufadalatu bila syurut ka bai'il qamhi bit tuffah. Kalau dia bukan barang ribawi sama sekali, maka tidak disyaratkan apapun. Ya, boleh tidak tamatsul, boleh tidak qabd, boleh tidak hulul, karena bukan barang ribawi. Ya, seperti kita beli duren, ya beli duren dengan laptop misalnya. Ya, beli duren dengan laptop sama duren. Oh, duren itu barang ribawi karena termasuk makanan, afwan. Ya, misalnya beli apa? Kalau sama-sama bukan barang ribawi, ya seperti beli buku dengan tas, itu kan bukan barang ribawi. Jangankan sesama bukan barang ribawi dengan non barang ribawi itu tidak disyaratkan apapun. Ya beli laptop pakai fulus, beli laptop pakai duit. Ya laptop bukan barang ribawi, duit barang ribawi. Apakah disyaratkan sesuatu? Tidak. Ya, jadi boleh beli laptop secara hutang, boleh, secara kredit boleh, ya. Secara tunai apalagi tentu lebih boleh, dan seterusnya. Tapi di sini yang agak saya bingung, di sini beliau mengatakan kalau barangnya itu bukan barang ribawi, harta ribawi, maka boleh mufadalah, boleh dia tidak tamatsul, tidak setara, tanpa syarat apapun. Oke, sampai di sini kita paham, ya. Seperti tapi contohnya al-qamah bitufah, jual beli gandum dengan apel, ya. Ini kan termasuk makanan, ya. Tufah itu ilahnya sama dengan tamr, buah-buahan. Sedangkan qamah itu sama dengan ilahnya dengan albur wasyair, gandum. Berarti di sini kan termasuk barang ribawi, ya. Al-qamah wa tufah ini kan barang ribawi. Ilahnya yaitu mat'umat, makanan. Ya, berarti ini karena ini masih barang ribawi, ya masih barang ribawi dan tetapi beda jenis, maka syaratnya sama dengan yang di atas tadi, al-hulul wal qabd. Ya, berarti ini masih barang ribawi, ya tapi nggak tahu beliau menyebutkannya bukan, dicontohkan sebagai barang yang bukan barang ribawi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masalah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ishtira'i tamri birrutab. Faqala ayanqusu ar-rutabu idza yabis? Qalu na'am, fanaha an dzalika, rawahu ashabus sunnah. Jadi ini dalilnya. Jual beli barang ribawi kalau dia masih belum kering itu tidak diperbolehkan karena ada unsur riba. Ya, kecuali susu. Nabi ditanya tentang jual beli kurma dengan rutab, beli kurma pakai rutab atau sebaliknya beli rutab pakai kurma, apakah boleh? Nabi bertanya, apakah rutab itu nanti kalau udah mengering beratnya berkurang? Maka sahabat bilang iya, maka Nabi melarangnya. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Ilahnya apa? Li'adami tahqiqit tamatsul, karena tidak memungkinkan untuk tamatsul. Karena tadi jadi keadaan sempurna buah anggur atau buah rutab itu sempurnanya kalau sudah yabis, idza jaffa, kalau sudah mengering. Itu halatul kamal. Kalau sudah mengering maka sudah bisa untuk mengetahui dia tamatsul atau tidak. Ya, mengetahui dia tamatsul atau tidak. Karena rutab dengan tamar itu sejenis.
Ya, rutab dengan tamar itu sejenis karena kan tamar adalah rutab yang sudah mengering. Jadi kalau sejenis tadi syaratnya 3, harus tamathul. Di antaranya harus tamathul, taqabud wal hulul. Nah, tamathulnya ini tidak bisa terrealisasi kalau dia masih dalam keadaan rotab, masih dalam keadaan belum mengering. Begitu pula inab tadi. Ya, jadi kalau berarti contohnya jual beli tamar dengan rutab nggak boleh, karena tidak mungkin di sana terrealisasikan tamathul. Begitu pula dengan rutab nggak boleh, atau rutab dengan tamar nggak boleh. Tapi kalau tamar dengan tamar boleh, tamar dengan tamar boleh. Begitu pula inab, anggur dengan zabib, dengan kismis. Anggur dengan kismis nggak boleh, anggur dengan anggur nggak boleh. Tapi kalau kismis dengan kismis baru boleh. Ya, karena di situ baru yatahaqqaq at-tamathul. Bisa tercapai, terrealisasikan namanya at-tamathul. Karena dia barang riba yang sejenis dan juga satu illah. Kecuali susu. Nah, kenapa kok susu diperbolehkan? Ya, nanti ada penjelasannya di bawah. Far'un rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'il araya. Ya, tapi ada pengecualian di sini, ada rukhsah dari Nabi sendiri, yaitu jual beli araya. Apa itu arti jual beli araya? Bai'ur rutabi 'ala an-nakhli bitamrin wa bai'il 'inabi 'ala syajari bizabib. Ya. Jual beli rutab yang masih di pohon dengan kurma. Ya, atau jual beli anggur yang ada di pohon dengan zabib, kismis. Itu namanya jual beli araya. Jadi seseorang bisa beli rutab yang masih ada di pohonnya, itu dibeli dengan kurma yang ada sama dia. Ya, yang ada sama dia. Itu dengan khars, dengan takdir ashabul takdiru ashabil khibrah, dengan ada orang yang memang sudah ahli untuk mengkira-kira, oh, rutab yang ada di pohon ini kira-kira nilainya seberapa kurma yang ada di tangan pembeli. Itu namanya khars. Ya, dikira-kira. Jadi kalau dia kurma rutab dan inab itu karena masih di pohon, maka kira-kira bil khars. Tapi kalau kurma dan zabib sudah kering karena dia sudah tidak di pohon lagi, sudah di bawah, ya, maka itu dengan kail, dengan liter. Jadi di sini kan tadi kan hukum asalnya rutab tidak boleh diperjualbelikan dengan tamar, tidak boleh jual beli rutab dengan tamar, karena yang satu rotbun, yang satu yabis, kering, dan itu tidak memungkinkan terjadinya tamathul kecuali dalam jual beli araya, sebagaimana diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mempunyai beberapa syarat. Syarat pertama di sini fi maduna khamsati ausuq. Ya. Jual beli araya boleh, tapi tidak boleh lebih dari 5 wasak. 1. Amma fi ma zada an khamsati ausuqin fala yasih. Ya, ini syaratnya, syarat sah berarti kalau lebih dari 5 wasak maka tidak diperbolehkan, harus kurang dari 5 wasak. Wala yajuzu bai'ul araya fi baqi athimar kal khukh wal lauz li'annaha masturatun bil awraq wal khars ma'nahu at-takhmin. Begitu juga tidak boleh jual beli araya. Wala yajuzu bai'ul araya fi baqi athimar. Ya, tidak dibolehkan jual beli araya di buah-buahan yang lain. Artinya di sini tidak dikiaskan. Jadi jual beli araya itu pengertiannya adalah jual beli rutab atau jual beli inab yang masih di pohon ditukar dengan tamar atau zabib. Apakah buah yang lain itu bisa dikiaskan? Maka tidak dikiaskan, ya, sebagaimana penjelasan dari pensyarah Syekh Hisham Kamil Hamid Musa.
Kal khukh wal lauz. Saya tidak tahu apa itu khukh dan lauz itu artinya apa, wallahu alam. Ya, tapi katanya itu termasuk bagian dari buah-buahan yang tertutupi oleh daun-daunan. Baik. Apa itu wal khars? Yaitu maknahu takhmin, itu tadi takdir ashabil khibrah. Dikira-kira. Ya, dikira-kira oleh orang yang sudah pakar, yang sudah ahli dalam masalah mengira-ngira buah yang masih ada di atas, itu buah rutab atau buah inab yang masih di pohon. Far'un yang terakhir, wa yasihu bai'ul laban, wa yasihu bai'ul labani bil laban. Li'annahu halatu kamalin fayasihu bai'u labanil baqar bilabanid dha'n. Kenapa kok susu itu boleh jual beli susu dengan susu, padahal tadi katanya nggak boleh jual beli barang ribawi sejenis dan dia masih basah, tapi kok susu boleh? Alasannya li'annahu halatu kamal, karena susu itu dikecualikan, artinya boleh diperjualbelikan meskipun masih dalam keadaan masih dalam keadaan basah, karena memang susu itu dimanfaatkan saat masih basah. Mayoritas atau keadaan pada umumnya susu itu dimanfaatkan saat memang masih basah, masih berbentuk susu murni gitu ya, masih berbentuk susu. Karena itulah halatu kamal. Tapi kalau tadi inab sama rutab, halah kamalnya kalau sudah yajif, sudah mengering, jadi kurma atau jadi zabib. Nah, susu itu halatul kamalnya ya saat masih menjadi susu. Karena saat itulah dia mayoritas dimanfaatkan dalam keadaan masih berbentuk susu. Maka boleh jual beli labanul baqar, susu sapi ditukar dengan susu onta. Ya, ini tidak sejenis. Ya, tidak sejenis. Ya, barang ribawi tapi tidak sejenis. Cuman ilahnya sama, mat'umat. Ya. Maka boleh jual beli jual beli susu sapi dengan susu kambing bisyarti tamatsul wal hulul wat taqabud. Nah, kita ini sedikit wallahu alam ya, karena kalau kita bandingkan dengan kaidah ribawiyah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pembahasan tentang riba, itu kan kalau tamatsul, hulul wa taqabud itu kan kalau sejenis ya. Tapi di sini enggak sejenis. Ya, sebagaimana saya dengar juga di syarahnya Syekh Labib menjelaskan kitab Fathul Qarib, ya kalau susu sapi dengan susu kambing ya enggak sejenis. Iya, beda jenisnya. Jadi kalau beda jenis maka tidak perlu syarat tamatsul. Ya, tidak diperlukan syarat tamatsul karena tidak sejenis. Yang diperlukan hanya dua syarat yang lain. Ya, hulul wa taqabud saja. Tapi kalau jual beli susu sapi dengan susu sapi, susu sapi dengan susu kerbau kan itu sejenis. Ya, itu sejenis. Bagaimanapun bentuk susunya, yaitu sejenis, maka syaratnya baru 3, tamatsul, taqabud dan hulul. Naam, ya. Kemudian boleh jual beli susu dengan susu, itu syaratnya kalau susunya itu belum bercampur dengan zat-zat yang lain, artinya masih murni. Ya, masih murni. Begitu juga belum berubah menjadi juben atau belum berubah menjadi keju. Karena keju itu kan nanti sudah ditambahkan zat-zat lain, jadi harus susu murni. Ya, harus susu murni. Baik. Nah, apakah bisa dikiaskan dengan yang lain? Apakah hanya susu saja seperti ini? Ya, kata Syekh Labib itu seperti susu kullu al-ma'i'at as-sawail. Ya, cairan-cairan yang lain atau ya benda cair yang lain. Seperti zaitun misalnya, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin
Cukup sekian yang bisa kita bahas. Kesimpulannya, jual beli buah yang belum matang itu diperbolehkan dengan syarat harus ada syartul iqta, dipotong dari pohonnya dan sudah ada kegunaannya, bermanfaat, sudah bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua, kalau membeli pohon yang ada buahnya meskipun belum matang diperbolehkan dengan kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Poin ketiga, jual beli barang ribawi sejenis kalau dia masih rotab itu tidak diperbolehkan, kecuali ada pengecualian dalam kasus jual beli araya dan juga dalam jual beli susu dengan susu, dengan syarat tadi harus murni belum bercampur dengan zat yang lain sehingga memungkinkan untuk tamathul, memungkinkan untuk tamathul. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.